Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, konco-konco, baraya, sedulur-sedulurku sekalian dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Agung Wisnuwardana dalam catatan pikiran saya. Gimana? Ada yang nggak pas? Maksudnya? Peci? Kok ada yang ketawa sih? Lucu emang ya? Lucu? Gini? Begini? Nggak pas juga? Jangan ketawa dong tapi dong. Biasa aja. Gini? Nggak pas juga? Gini? Pas? Oke. Ya, sip. Pas ya? Oke. Ya, makasih. Baik, teman-teman sekalian. Tadi di awal peci saya nggak pas ya. Maka hati-hati loh ya. Apalagi posisi di atas. Kalau sudah posisi di atas, kita masangnya nggak pas, itu akan jadi ketawaan orang, jadi obrolan orang, dianggap lucu ya. Hati-hati, kalau posisi di atas, kita harus nampak wibawa, harus matching, kebijakannya harus tepat. Apalagi seorang pemimpin negara, posisinya jelas di atas. Kalau dia membuat kebijakan yang tidak match, wajar kalau ditertawakan rakyat loh ya. Kalau dia membuat kebijakan yang aneh, wajar kalau kemudian dapat kritik dari rakyat loh ya. Karena posisinya di atas. Tapi kalau seorang pemimpin negara tepat, kebijakannya gagah, berwibawa, maka dia tidak akan ditertawakan orang. Dan dia akan mendapat simpati dari orang. Sahabatku, kondisi itu yang coba ingin saya share kesempatan kali ini. Saudara kita, Ali Baharsah, beberapa waktu lalu ditangkap. Ya, ditangkap, kemudian dituduh dengan pasal berlapis, dan yang sangat miris di hati saya itu dia dituduh, kemudian dia ditangkap itu tanpa kemudian surat pemeriksaan sebelumnya gitu loh. Itu yang sangat miris di hati saya. Dan terus terang saja, ini kan kalau ngomongin videonya dia tentang apa yang disebut dengan kritik pada darurat sipil, itu kan sebenarnya satu reaksi dari sebuah pidato pemimpin negara, di mana pemimpin negara pada waktu mengatakan menetapkan pembatasan sosial berskala besar untuk COVID-19 di Indonesia dan kemungkinan akan dibarengi dengan darurat sipil. Itu kan yang jadi tertawaan orang sebenarnya. Tidak hanya saudara Ali Baharsah, sebanyak orang yang tertawa dengan darurat sipil. Emang kita mau perang? Emang kita mau akan terjadi bentrokan fisik? Ini kan ada masalah kesehatan yang harus dituntaskan. Wajar dong kemudian ada yang mengkritisinya, walaupun saya tahu setelah itu rencana darurat sipil itu tidak jadi ya, setelah banyak kritik dari banyak kalangan. Nah teman-teman sekalian, yang agak miris di hati saya itu apa? Tuduhan terhadap Ali Baharsah itu diselipkan pasal tentang apa yang disebut dengan tudingan makar melalui Facebook. Dan setelah diteliti videonya itu tentang ajakan, dorongan untuk menegakkan khilafah. Dan khilafah itu ajaran Islam. Terus gimana dong kalau seperti ini? Masa kemudian khilafah disebut sebagai makar? Ini yang miris dalam hati saya. Dan yang membuat keresahan ini semakin membuncah, itu karena persoalan begini loh. Di tengah wabah COVID-19, ini kan kemudian Pak Yasona Lauli, Menkumham kan membuat kebijakan, yaitu melepaskan napi, ya, melepaskan napi. Bahkan beliau membuat ungkapan, orang yang tidak punya rasa kemanusiaan saja yang tidak setuju dengan melepaskan napi. Nah, di tengah COVID-19 melepaskan napi, tapi yang di luar malah ditangkap, dimasukkan ke dalam. Itu yang terus terang di kepala saya agak kurang logis. Dan akhirnya apa? Ini yang di luar malah dimasukkan, dan yang dimasukkan pejuang Islam lagi. Ini yang kemudian menjadi miris di hati saya. Ini sungguh aneh. Ada kemudian kecurigaan dong Pak. Ada udang di balik bakwan, ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang kemudian membuat resah dalam konteks kekinian. Ada rencana apa sebenarnya? Apa yang sebenarnya disasar ini? Pihak kuasa hukum dari LBH Pelita Umat pernah mengungkapkan ada faktor utama sebenarnya yang menyebabkan saudara Ali Baharsah itu ditangkap. Kalau menurut pihak kuasa hukum, yang menyebabkan Alimuddin Baharsah ini ditangkap karena dia konsisten mendakwahkan khilafah, sedangkan pasal lainnya itu hanyalah pasal ikutan saja. Nah, kalau balik-balik ke khilafah lagi, ya Allah Pak,
Kemudian khilafah dikasih pasal makar, makarnya di sebelah mana khilafah itu? Khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu diajarkan oleh Rasulullah, para sahabatnya. Ijma'u sahabat juga menggambarkan bahwa khilafah itu sebuah kewajiban. Dan khilafah yang sedang diperjuangkan oleh Ali Bahar Shah dan juga banyak teman-teman yang lain yang ada di Indonesia ini tanpa kekerasan, Pak. Dengan pendekatan intelektual, argumentatif. Ini kan yang dilakukan. Jadi apa yang kemudian dikhawatirkan? Kenapa harus khilafah lagi sih? Dan mengapa harus pengemban khilafah lagi yang dipersoalkan? Kenapa bukan sistem politik demokrasi yang telah memimpin negeri ini lama, yang membangun oligarki di negeri ini, yang membangun kekuasaan kepada segelintir orang? Kenapa itu yang nggak dipermasalahkan? Kenapa nggak kemudian sistem ekonomi kapitalisme liberal yang diterapkan negeri ini, sehingga negeri ini tergopoh-gopoh, gagap dalam menangani COVID-19 seperti sekarang ini? Kekurangan anggaran, akhirnya harus utang ke luar negeri lagi untuk menghadapi COVID-19. Kenapa nggak disalahkan itu kapitalisme liberal? Seharusnya yang disalahkan demokrasi, yang disalahkan kapitalisme liberal. Jangan pengemban ide khilafah. Sekali lagi, khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Khilafah itu adalah apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, kepada teman-temanku, para aktivis, jangan takut dengan bayang-bayang penangkapan dan kriminalisasi. Terus berjuanglah mendakwahkan syariah dan khilafah, karena khilafah itu adalah ajaran Islam. Ini bagian dari sunatullah perjuangan. Sebuah idealitas perjuangan itu pasti ada tantangan. Tetapi kita nggak boleh diam. Ada problem sistemik di tengah-tengah kita hari ini, di mana problem sistemik itu menyebabkan akhirnya masalah bergelindan di mana-mana. Problem sistemik itu yang kemudian menyebabkan peci seorang penguasa hari ini terasa tidak matching, terasa tidak tepat, dan menjadi lucu akhirnya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, kita harus berani terus berdakwah, muhasabah, menasihati penguasa agar dia menghentikan kedoliman-kedoliman. Dan saya mengajak kepada umat Islam dimanapun Anda berada, ayo kita kembali menyatukan diri, kita kembali merapatkan diri, merapatkan barisan kita, bersatu. Mumpung di bulan Ramadan, mari kita satukan jiwa kaum muslimin, terus berjuang, terus menggapai kemenangan, dan tidak berhenti untuk mengkritisi penguasa yang zalim, penguasa yang kebijakannya terasa lucu, tidak tepat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku sekalian, kesempatan yang baik ini, saya ingin menguatkan pada diri kita, diri saya dan diri teman-temanku sekalian. Ada satu ayat dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dulu kapitalisme gagah, kapitalisme merasa hebat luar biasa, tapi dengan COVID-19 kapitalisme tersempoyongan, tidak kuat lagi. Kalau kemudian pemimpin zalim ingin mendolimi rakyatnya, mengkriminalisasi pejuang-pejuang Islam, mengkriminalisasi khilafah, maka bukan kita yang akan bergerak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menggagalkan tipu daya mereka. Oleh karena itu, sahabat sekalian, angkat dada kita, bersemangat kembali, dan terus berdakwah tanpa rasa takut, karena kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Agung Wisnuwardana. Jumpa kembali di catatan pikiran saya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.